Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kasih Tuhan terus menuntun kita sehingga hari ini melalui Renungan Harian Toraya edisi Sabtu 27 November 2021. Bacaan kita hari ini dari Injil Yohanes pasal 16 ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-33. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan atas segala kasih penyertaan Tuhan yang terus kami alami di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan akan firman kebenaran-Mu. Kami percaya bahwa tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu menaungi kami semua, sehingga firman-Mu yang kami akan baca pada saat ini menjadi milik kami dan kami lakukan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Ya Bapa di sorga, berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu saat ini, karena sesungguhnya kami telah sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami datang berdoa dan mengucap syukur hanya kepada Bapa di sorga. Amin. Injil Yohanes pasal 16, ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-33. Firman Tuhan. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Allah Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Kata murid-muridnya, lihat, sekarang engkau terus terang berkata-kata dan engkau tidak mengagai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau telah datang dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tema kita hari ini, Kristus telah mengalahkan dunia. Mangkamo nataloi Kristu telino. Ketakutan adalah cara pandang yang buruk, bahkan dapat menjadi penghalang melihat kepada masa depan. Ketakutan menghalangi fokus untuk melakukan hal-hal yang lebih baik, membangun kehidupan kita. Dibutuhkan sebuah tuntunan dan pegangan untuk dapat mengalahkan rasa takut dalam diri. Tuhan Yesus dalam pengajarannya kepada murid-muridnya dalam bacaan ini bukan merupakan peringatan yang dapat membuat mereka takut, melainkan berupa janji untuk meneguhkan iman mereka. Ketika dia menggunakan bahasa kiasan, murid-murid tidak dapat memahaminya karena kondisi rohani mereka yang masih lemah. Hanya dengan tuntunan Roh Kudus, para murid dapat memahami bahwa Allah benar-benar mengasihi mereka dalam Kristus. Pada saat itulah kata-kata Yesus akan menjadi jelas, hubungan doa menjadi hidup, serta pengenalan tentang status dan peran Yesus menjadi nyata pula. Yesus Kristus datang dari Bapa, menyelesaikan misinya dan kembali kepada Bapa. Apa yang dikatakan Yesus itu terbukti ketika dia menjalani hukuman salib karena dosa manusia. Para murid tercerai-berai, situasi mereka memburuk. Mereka perlu tahu bahwa kemenangan tidak tergantung pada iman mereka,
melainkan karya Juru Selamat. Kristus meyakinkan mereka bahwa Dia telah mengalahkan dunia. Dialah pemenangnya. Melalui Dia ada kemenangan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mengimani Kristus sebagai pemenang atas dunia ini adalah kekuatan bagi kita untuk bertahan dalam berbagai cobaan. Ini lebih dari sekedar janji. Ini adalah fakta bahwa melalui Kristus kita dapat menjadi pemenang. Yakinlah bahwa dengan Roh Kudus kita akan semakin memahami segala rancangannya untuk melihat kepada masa depan yang penuh harapan itu. Terpujilah Kristus. Amin. Kita berdoa. Rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera demi masa depan kami, ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan ini. Semakin meneguhkan iman kami untuk tidak takut di dalam menjalani hidup ini, sebab Tuhan akan menuntun kami semua. Kiranya firman Tuhan ini senantiasa kami pegang teguh untuk menjalani kehidupan kami selanjutnya. Hikmat-Mu Tuhan yang akan menuntun kami dalam menjalani kehidupan selanjutnya hari ini, kiranya Tuhan senantiasa menopang kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami datang berdoa dan mengucap syukur hanya kepada Bapa di sorga. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini, saudara-saudara. Sampai berjumpa kembali di renungan harian seterusnya. Tuhan Yesus memberkati.